Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-imtihan sunnatul hayat. Ujian itu adalah sunnah kehidupan, sunnatullah yang ada di dalam kehidupan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, menciptakan mati, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik perbuatannya. Jadi ujian untuk melihat kualitas seseorang. Ayyukum ahsanu amala. Semua yang hidup diuji supaya tahu kualitas yang sesungguhnya. Karena tanpa ujian tidak tahu kualitas seseorang. Orang sabar itu, kualitas kesabaran akan nampak ketika orang itu di dalam ujian. Tidak ada kesabaran tanpa ujian. Keikhlasan diuji. Kualitas keikhlasan akan nampak di dalam perbuatan. Kesabaran akan nampak ketika orang diuji sakit. Kesabaran akan nampak ketika orang diuji dengan ketakutan. Kesabaran akan nampak ketika orang diuji dengan kematian bahkan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Jadi al-imtihan sunnatul hayat. Yang kedua, ujian ini berlangsung terhadap siapa saja dari umat terdahulu, umat zaman ini sampai hari kiamat. Terlebih kepada orang-orang beriman, ujiannya semakin berat. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira bahwa Allah akan membiarkan kita mengatakan amanna, kami beriman. Jangan dikira. Jangan dikira Allah akan membiarkan kita hanya mengaku beriman, mengaku berislam, mengaku baik. Wahum la yuftanun. Sedangkan kita nggak diuji. Akan diuji untuk menentukan kualitas. Maka jangan minta untuk tidak diuji. Salah. Orang hidup jangan memohon untuk tidak diuji. Salah. Karena al-imtihan sunnatul hayat. Tapi mintalah kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi ujian. Mafhum? Ini cara pandang nih. Yakinlah satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ujian yang melebihi batas kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Maka jangan sampai ada orang mengatakan saya sudah tidak mampu. Jangan sampai. Ketika Allah memberi ujian kepada kita, itu pasti sudah diukur itu sesuai dengan kemampuan. Maka jangan sampai nanti ada kelas 6 ujiannya terlalu berat di luar kemampuan kita. Tidak mungkin. Guru-guru ini membuat soal sudah diukur, ini soal untuk kelas 6, insya Allah mampu. Diukur lagi, oh kalau yang ini soal untuk kelas 1, ini soal untuk kelas 3.
soal untuk kelas 4, soal untuk kelas 5. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga guru-guru semua ini tidak mungkin membuat soal ujian di luar batas kemampuannya atau melebihi kelas yang ditentukannya. Tidak mungkin. Mafhum? Yakin saja bisa. Bisa. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi, setelah kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah mengulang. Apa artinya? Orang itu kalau menghadapi kesulitan, insya Allah nggak akan lama. Asalkan dia istiqomah, ikhlas, sabar, dan bisa menghadapi ujian itu, kesulitan tidak akan lama. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Ini ujian kan paling setengah bulan, lama-lamanya sebulan. Wah, masa-masa sulit, masa ujian. Kenapa? Harus memeras otak, tenaga, pikiran, ya, belajar pagi, siang, sore, malam, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu betul-betul jihad, mujahadahnya benar, baik, fa inna ma'al usri yusran, naik kelas, lulus dengan memuaskan. Kemudahan akan didapatkan kalau kita bisa melewati kesulitan. Dengan apa? Dengan keyakinan kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Percayalah, percayalah. Ya. Yang ketiga, nah ini penting ini. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian, kita semua bertakwa kepada Allah, apalagi dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, yakin Allah akan memberi kita jalan keluar, memberi kita petunjuk, memberi kita hidayah. Wong itu kan janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Wa man yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, keluar dia dari ujian itu, selesai dia, melewati masa-masa krisis, melewati masa-masa ujian itu. Tapi syaratnya satu, apa tuh? Wa man yattaqillah. Anak-anakku semuanya, ujian itu biasa, jangan dianggap luar biasa. Biasa ujian itu, karena ujian adalah sunnah kehidupan. Menghadapi ujian biasa saja, tenang, ya, yakin, percaya diri, optimis, dan perbanyak tawakal serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau itu semua kita penuhi, kita jalani, kita lalui, insya Allah kita akan menjadi pemenang. Allahumma ij'alna fil imtihanati minas sabirin wassalimin wan najihin wal mukhlisin, dan seterusnya dan seterusnya. Anak-anakku yang saya cintai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kualitas. Itu berarti sikap. Maka di dalam ujian ini bukan sekedar mengejar nilai, tetapi yang paling penting adalah sikap terhadap ujian itu. Itu yang paling fondasi, yang paling fundamental. Ya, buat apa nilai 10 kalau dikerjakan dengan cara yang curang? Berarti sikapnya tidak betul, akhlaknya tidak betul. Oh, nggak belajar kok mau nilai yang bagus. Nah, ini nggak betul berarti sikapnya. Oh, mau nggak belajar kok, meremehkan ujian kok, mau dapat mumtaz. Nah, ini nggak betul ini. Berarti dia tidak melalui langkah-langkah dan apa tadi, nilai-nilai yang tadi sudah kita sebutkan semuanya.
Jadi sikap itu penting, sikap terhadap ujian, cara pandang terhadap ujian itu penting, karena itu menentukan kita semuanya. Maka berbuat curang jangan. Bahkan di pondok ini berpikir untuk curang haram, tidak boleh. Berpikir aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Merencanakan untuk curang itu adalah kecurangan. Merencanakan curang adalah kecurangan. Merencanakan kejahatan adalah kejahatan. Sejak dalam pikiran, disiplin sejak dalam pikiran. Maka pikirannya harus bersih. Ya, jangan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh, macam-macam, ya, kezaliman, kejahatan, kecurangan, dan macam-macam. Hilangkan itu, karena itu menjadi embrio. Orang jahat itu diawali dari berpikir jahat. Orang zalim diawali dari berpikir zalim. Orang curang diawali dari berpikir curang. Hati-hati dengan pikiranmu. Pikiran itu bisa membuat kita melakukan hal-hal yang kita pikirkan. Maka kalau pikirannya bersih, tindakan kita bersih. Kalau pikirannya maju, tindakan kita maju. Kalau pikiran kita itu luas, besar, maka tindakan kita juga akan luas dan besar. Pikirannya sempit, tindakannya sempit, kecil. Apalagi otak kecil tidak bisa memimpin. Pemimpin butuh otak besar, kerja besar, hati besar, ya, kesabaran yang besar, bahkan keikhlasan yang besar. Anak-anakku semua, selamat ujian. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semuanya. Ikhtiarnya tetap dimaksimalkan, belajar, membaca, mujahadah, sahirul lail, dan seterusnya. Tawakalnya jangan lupa, zikirnya, wiridnya, ya, sholat sunnahnya, bacaan Qur'annya meningkat. Siapa tahu itu semua mengkombinasikan antara al-ikhtiar wa tawakal, antara usaha manusia dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pertama memberikan kita taufik, rahmat, hidayah, dan berkahnya. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari semua bahaya, bala, wabah, penyakit, dan hal-hal keburukan-keburukan yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li mutarrisina wa li abnaina wa li ansarina wa liman haqqun alaina ma damatis samawati wal ard. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla in syi'ta sahla. Ya Allah, sahil umurana wa umur walidaina wa umur masyayikhina wa umur asatidatina wa umur mutarrisina wa umur abnaina wa umur talamidina wa umur ansarina wa umur man ahsana ilaina ma damatis samawati wal ard. Allahumma anzil ya Allah, anzil alaina rahmatika wa barakatika wa tajalliyatika takfi lana hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min
Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimin 'ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta, innaka ala ma tasha'u qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ij'alna fil imtihanati minan najihin was-sabirin was-salimin wal mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul musta'an, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.